Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Wow, Woman of World, atau wanita-wanita yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya saya yakin kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dan puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini, kembali kita akan dipertemukan dengan hamba Tuhan kita yang juga tentunya luar biasa, dan beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan, yang pastinya akan membangun iman kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, dimanapun kita berada, saya akan lebih dahulu mengajak kita semua, mari angkat suara kita akan bernyanyi, menyembah, dan memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Allah Kudus urapi kami semua Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami lebih lagi untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, perlukan ku dengan firman-Mu. Tuhan, perlukan ku dengan firman-Mu. Ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan, bejana-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa memakai kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan, urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu, mudahkan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap semuanya saudara baik-baik dan sehat-sehat. Dan ya, kita saling dukung dalam doa. Meskipun ada beberapa dari saudara barangkali saya belum mengenal secara pribadi, tapi kita sama-sama saling dukung dalam doa. Sehingga kita semua baik-baik dan sehat dalam Tuhan. Amin. Dan hari ini juga membuat, menurut saya sangat menarik sekali, yaitu topiknya mengenai bagaimana kita dapat bebas dari belenggu kutuk tersebut. Ya, dan saya akan langsung, yaitu karena menurut Wikipedia, kutukan juga yaitu disebut sebagai nasib sial atau bentuk kesengsaraan atau kemalangan yang menimpa seorang atau keluarga. Ya, kutukan bisa juga merujuk pada keinginan yang merugikan atau rasa sakit yang akan ditimbulkan oleh kekuatan supernatural seperti mantra, doa, rasa benci, sihir, santet, Tuhan, kekuatan alam atau roh. Nah, ya, atau maksudnya roh-roh, roh-roh jin-jin dan segala sesuatunya. Ya, hari ini saya kalau kita melihat yaitu kita mari menyimak ya keadaan keluarga kita sendiri atau orang yang kita kasihi, apakah mereka dalam kutuk? Jika iya, yaitu pertanyaannya sekali lagi bagaimana kita keluar dari semuanya itu. Ya, kutukan adalah kalau saya akan jelaskan langsung to the point adalah itu adalah pekerjaan iblis yang ditaruh atau diturunkan kepada seorang atau seseorang atau sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya ke generasi berikutnya dan bisa seterusnya. Misalnya umpamanya neneknya suka marah, anaknya demikian, pasti cucunya juga demikian. Begitu juga ini nggak enak kedengarannya ya, tapi di mana ada orang mengatakan, oh dan saya kenal yaitu dari orangnya, yaitu di mana neneknya adalah istri simpanan, terus begitu anaknya jadi istri simpanan, begitu cucunya. Kan kesian banget ya. Dan saya juga pernah beberapa kali mendengar orang umpamanya waktu kita ngelayat, orang sakit jantung, lalu dikatakan, oh kakeknya dia mati sakit jantung, terus serangan jantung, lalu dikatakan, lalu orang ini jelaskan, anak pertamanya juga mati karena sakit jantung. Anak keduanya mati sakit jantung. Anak ketiganya juga mati sakit jantung. Lalu orang pas melayat di situ, mereka mengatakan, wah ini mah keturunan ya, masalah keturunan nih mah sakit jantung semuanya matinya, dia bilang. Dan selagi bercanda-bercanda gitu mereka mengatakan, oh dia katakan kepada, yaitu di keluarganya di situ lah, ada orang mengatakan, oh jangan-jangan nanti kamu mati juga karena jantungan. Terus ya gitu, nah anak kamu tuh mesti hati-hati, ini udah ada keturunannya. Dia bilang, kamu juga keturunan, anakmu nanti juga keturunan loh. Dia bilang kayak gitu. Apa orang-orang di situ bicara-bicara ya. Tapi kalau kita lihat kan kesian. Padahal anaknya dia tuh masih kecil banget ya. Tetapi kita lihat kayaknya kok om tantenya itu keluarga besarnya udah menentukan ya nanti kamu juga nanti matinya bisa karena jantung kan. Waduh, sayang ya. Dan itu sangat disayangkan dan orang Kristen pun suka melakukan demikian kalau tanpa kita sadari kata-kata kita itu bahaya. Karena seringkali orang mengatakan kata-kata yaitu yang tanpa mereka sadari yang sebetulnya telah membuka celah sehingga kutuk itu jadi turun-temurun. Benar nggak? Ya kan, kata-kata negatif diucapkan terus-terus dan itu jadi turun-temurun. Yaitu kenapa? Karena kalau kita lihat ya, seluruh dunia itu udah jatuh dalam dosa. Saudara mengakui atau tidak, orang mengatakan, nggak ada kutuk gini-gini. Tapi kalau saudara mengakui atau tidak, seluruh manusia udah berada dalam kutuk-kutuk nenek moyang mereka. Sayangnya, mereka nggak mengetahui dan mereka menganggap itu, oh itu udah bagian daripada kehidupan saya. Oh memang keluarga saya kayak gitu. Oh memang DNA-nya jelek. Banyak orang bilang, dia DNA-nya jelek sih. Memang udah dari bibit jelek ya jelek lah. Kayak gitu. Kan sayang banget ya. Kutuk ini sebetulnya mereka nggak sadar bahwa itu adalah sebetulnya bagaimana iblis yaitu telah bekerja dalam keluarga tersebut dan menjerat keluarga tersebut dan menawan keluarga tersebut yaitu di dalam sebuah belenggu kutuk karena yaitu ada salah satu daripada keluarga tersebut yang melanggar firman Tuhan. Itu aja sebetulnya. Dan sangat-sangat disayangkan lebih lagi karena banyak orang Kristen yaitu mereka nggak tahu bahwa mereka telah memiliki otoritas melalui Yesus Kristus untuk menghancurkan setiap kutukan-kutukan ini. Ya, dan saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi kalau kita lihat di dalam
Alkitab, yaitu beberapa fakta yang Alkitab katakan tentang kutukan. Saya akan bicara ini secara garis besar saja, yaitu supaya kita tahu, yaitu oh saya ini dan gimana cara jalan keluarnya. Saya nggak akan bicara secara detail karena kalau secara detail itu pelajarannya ini panjang sekali ya. Jadi secara Alkitab, yaitu dengan jelas di Alkitab, yaitu kutuk itu terjadi yaitu dalam seseorang atau di dalam sebuah keluarga melalui pelanggaran karena ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Ya, contohnya, nah, ini kita harus pelajari lagi dari kitab Kejadian 3 ayat 14, dikatakan lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, itu udah terjadi. Dia katakan 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ular adalah lambang daripada iblis atau setan ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu, karena itu Hawa yang makan kan, susah payahmu. Dia bilang waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dia bilang, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia yaitu Adam, karena dia mengikuti kemauan daripada Hawa. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, lihat, ya tanggung jawabnya besar ya. Memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kita lihat kutukan adalah sekali lagi itu akibat pelanggaran yaitu manusia terhadap firman Tuhan. Kutukan masuk yaitu melalui pintu dosa seseorang. Ya, kutukan juga sebuah kutuk tersebut bisa berlanjut yaitu sampai turun temurun. Dari sebab itu saya akan mengatakan kutuk itu hidup karena kutuk itu bisa jalan dari bapak ke anak ke cucu dan lain-lainnya. Tapi kalau saudara lihat ya, dengan jelas ya, di balik semua kutuk itu adalah ada roh jahat atau si iblis. Yang apa dilakukan ialah melalui pelanggaran kita terhadap firman Tuhan, yaitu kutuk tersebut bisa merenggut nyawa kita atau merenggut yaitu kebahagiaan kita atau berkat-berkat kita dari Tuhan, ya, dan sampai seluruh keturunan kita semuanya. Dan kita lihat bagaimana yaitu roh jahat tersebut atau iblis itu yaitu intervensi di dalam garis keturunan keluarga kita masing-masing dan bagaimana kita mengatakan selalu oh itu DNA jelek. Sebetulnya Tuhan ciptakan nggak ada yang DNA jelek, tetapi yaitu karena dosa pelanggaran kita. Jadi kalau kita lihat di sini jelas ya, umpamanya kalau saudara perhatikan lagi di dalam seluruh keluarga saudara, kalau dilihat, jadi jangan cuma keluarga pribadi, coba lihat secara keluarga besar saudara, apakah terjadi berulang-ulang kali yaitu perceraian bisa aja, atau umpamanya adanya incest, hubungan antara umpamanya om sama keponakan, atau kakak sama adik, atau kemiskinan kayaknya kerja apa aja nggak bisa berhasil, yaitu umpamanya juga hamil di luar nikah, yaitu karena saya tahu juga ada orang, maksudnya nenek kakek, nenek buyutnya juga hamil di luar nikah, terus anaknya, sampai cucunya, sampai buyutnya, sampai cicitnya itu semua hamil di luar nikah. Itu bisa aja saudara, dan itu sebetulnya kalau kita lihat kenapa itu udah terjadi yaitu kutuk itu, yaitu sekali lagi dia membelenggu orang tersebut. Ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen juga. Atau rupa-rupa perzinahan seperti yang saya katakan, di mana saya kenal ada satu orang, yaitu satu keluarga, neneknya jadi simpanan orang, anaknya, dan mereka sebetulnya cantik-cantik, dan mereka bukan bodoh, enggak, mereka pintar, tapi sayang kan bisa jatuh ke dalam pola demikian. Atau pola-pola yang kita tahu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tahu itu melanggar daripada firman Tuhan, yaitu, dan itu kemungkinan besar yaitu di mana saya boleh mengatakan yaitu keluarga tersebut di dalam bawah kutuk keturunan, ya. Nah, itu yang saya akan lanjutkan lagi. Jadi kalau kutuk keturunan, jadi itu tadi yang saya bacakan tadi Kejadian 3 itu
kutuk universal, ya. Tapi kalau kutuk keturunan itu adalah kutuk yang kita buat sendiri, atau di mana nenek moyang kita yaitu buat sendiri, ya, sehingga yaitu anak cucunya menanggung akibatnya. Dan kalau saudara bisa baca, yaitu di seluruh kitab Ulangan 28 itu bicara bagaimana kalau kita mentaati Tuhan kita dapat berkat, tapi kita melanggar Tuhan, yaitu perintah-perintahnya, maka semua kesusahan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Yaitu dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, artinya kalau kita tahu kebenaran dan kita terus langgar, yaitu menyembah ilah-ilah dan segala sesuatunya, ya, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia. Jadi bukan hanya sekali aja, tapi setia, yaitu segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini, saudara bisa bayangkan, banyak banget tuh. Saya aja bacanya, aduh berat banget ya ini. Segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi dia udah pasti kita artinya kena, ya. Dan berikan waktu saudara baca itu semuanya. Ya, banyak, tapi sayangnya saudara, banyak orang Kristen mengatakan seperti gini, yaitu, ya kan Yesus sudah menebus kita, saya mah nggak percaya sama kutuk-kutuk. Memang benar, ya dan amin, Yesus telah menebus kita, dosa saya dan dosa saudara di atas kayu salib. Tetapi jika kita telah menerima pengampunan dosa, terus kita melanggar firman-Nya, apa yang terjadi? Maka saat itu juga, yaitu iblis ada hak untuk menaruh, yaitu apalagi perbuatan salah yang kita berulang-ulang terus melakukannya. Bisa kan? Bisa. Kita tahu salah, tapi kita terus mengulanginya, terus mengulanginya. Disitulah sebetulnya kita telah membuka pintu, yaitu kepada si iblis, untuk menaruh kutukannya ke dalam kehidupan kita. Umpamanya yaitu jangan menyembah berhala atau ilah-ilah lain, atau sembahyang kuburan dan lain-lain. Itu kan sebetulnya nggak alkitabiah, ya. Dan dari sebab itu kutukan itu bisa datang ke dalam kehidupan kita. Banyak sih hal-hal yang demikian yang kalau kita teliti, saya nggak itu saudara baca firman Tuhan, minta Roh Kudus membuka hati nurani saudara, mata hati rohani saudara. Mari kita bilang sama Roh Kudus, yaitu Tuhan tolong saya, celika mata saya, sehingga saya boleh tahu Tuhan, mana-mana dalam kehidupan saya yang saya salah Tuhan, sehingga saya boleh memperbaikinya sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga saya benar-benar merdeka di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Oke, dikatakan yaitu mari kita baca contohnya umpamanya seperti Daud, ya, dia telah berzina dan apa dia lakukan bukan itu aja, dia bahkan menyuruh yaitu untuk suaminya daripada wanita tersebut di barisan depan dari peperangan sehingga dia meninggal, sehingga dia mati. Dan kita lihat itu contohnya daripada Daud, dan kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud. Putra pertama daripada Daud yaitu Amnon memperkosa saudara tirinya sendiri, Tamar. Itu di 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 4. Lalu setelah itu putra ketiganya yaitu Absalom memimpin pemberontakan untuk menggulingkan ayahnya. Ya. Dan saudara bisa lihat sendiri apa namanya, gimana yaitu dosa itu berkembang lebih lagi dalam kehidupan anak-anaknya, ya. Dan setelah itu apalagi Absalom memperkosa selir-selir daripada Daud. Saudara bisa bayangkan. Ya, ini di atas atap daripada istana daripada Raja Daud. Dan ini disaksikan untuk seluruh bangsa Israel. Itu tertulis di 2 Samuel 16. Ini merupakan tindakan yang sangat mempermalukan, yaitu kerajaan daripada Daud, kerajaan ayahnya sendiri. Dan itu adalah balasan daripada dia bilang, oke, kamu gagal menangani Amon, karena yaitu Amon telah memperkosa adik tirinya Tamar, maka itu yang Absalom lakukan. Yaitu bahkan lebih lagi, yaitu kalau saudara lihat lagi di mana Salomo anaknya Batsheba, yaitu pewaris dari tahta Daud, secara langsung melanggar firman Allah, yaitu dengan mengambil 700, saudara bisa bayangkan, wanita asing sebagai istri dan 300 selir. Dan di mana wanita-wanita ini yaitu memiliki pengaruh yang jahat kepada Salomo, membujuk yaitu Salomo untuk menyembah berhala-berhala. Saya bacanya aja saya berat banget, benar nggak ya? Jadi kita lihat di sini, yaitu di perjanjian lama, yaitu saudara lihat, yaitu nggak ada penangkal dari kutuk, nggak ada, ya. Meskipun Daud adalah seorang yang mengasihi Allah, dia kembali lagi dia katakan adalah Daud orang yang mengejar hati Tuhan, tapi dia tetap harus melihat
yaitu perbuatannya, kutukannya itu terjadi dalam keluarganya dan ditanggung oleh keluarganya. Dari sebab itu dikatakan Galatia 3 ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru, yaitu waktu Yesus Kristus mati untuk kita semua, maka di sini ada perubahan yang luar biasa. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi saudara-saudara lihat, yaitu Yesus telah menebus segala kutuk-kutuk itu bagi saudara dan saya. Dengan dia menjadi kutuk, mati di atas kayu salib. 14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam dia, yaitu supaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat Abraham, yaitu berkat yang Allah berikan kepada Abraham, itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai ke dalam kehidupan saudara, sampai dalam kehidupan saya. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, sehingga dengan iman kita bisa menerima, yaitu keselamatan tersebut. Dengan iman kita bisa menerima, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Luar biasa, saudara sekalian. Ya, jadi kita lihat di sini. Lalu saudara mengatakan, oke, bagaimana ya kita dapat bebas dari kutuk, mendapat berkat sepenuhnya yang seperti dikatakan tadi oleh ayat-ayat tersebut. Jadi nomor satu yaitu kita lihat, yaitu bahwa kita harus mengakui, oh memang benar, kita lihat kehidupan kita, benar nggak? Jangan kita mengatakan, oh enggak lah, inilah enggak. Kalau kita bilang enggak, gimana kita bisa menerima kuasa pengampunannya dia? Gimana kita bisa dibebaskan dari kutuk tersebut? Tapi kalau kita mengakui, maka kita bisa menerima yaitu kuasa pengampunan tersebut. Kita bisa menerima yaitu kelepasan atau kemerdekaan daripada segala kutuk tersebut ya. Jadi kalau kita lihat penebusan itu memang benar Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita seringkali berpikir yaitu oh kalau saya menjadi orang Kristen artinya saya udah bebas dari kutuknya secara otomatis. Tidak, saudara. Yaitu bagian kita juga ada perannya. Dia mati di atas kayu salib. Tapi bagian kita yaitu harus melakukan, yaitu dengan menyelaraskan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu sekali lagi, Tuhan telah melakukan bagiannya dia, mati di atas kayu salib. Tapi bagian saudara dan saya, yaitu baca firman ini saudara. Amin. Ya, baca firman ini saudara. Sehingga kita minta kepada Tuhan, berikan untuk kita kekuatan, yaitu untuk kita dapat menjalani firman tersebut, menghidupi firman ini. Ya, Yesus telah memberi kuasa penebusan. Bagian kita dengan iman, saya dan saudara mengatakan, Tuhan, saya terima kuasa penebusan-Mu dalam kehidupan saya. Saya tahu Tuhan, Engkau telah mendekatkan saya dari segala dosa, pelanggaran, dan pada saat ini juga Tuhan, saya terima Tuhan, Engkau telah membebaskan saya dari segala kutuk-kutuk nenek moyang saya, kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk daripada kakek atau nenek, dari kedua belah pihak, dari orang tua saya, yaitu dari ibu saya, dari ayah saya, maupun juga yaitu kutuk daripada suami saya, dari keluarga daripada suami saya menerima pengampunan-Mu, saya menerima Tuhan, kuasa yang Kau telah memberikan saya untuk membebaskan saya dalam nama Yesus. Saudara doa dimanapun saudara berada, saudara doa tersebut. Amin saudara. Dan hal kedua yaitu, ini penting saudara praktikal yang untuk setiap harinya. Yaitu umpamanya di dalam Ulangan 28 disebut di situ, yaitu bahwa oh penyakit ini, penyakit itu, dan lain-lainnya. Tapi di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan apa? Bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita, yaitu saudara dan saya, ya bukan pendeta saja, bukan penginjil saja, bukan, tapi supaya kita, saudara dan saya, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Yaitu kita harus memiliki komitmen, yaitu Tuhan saya mau hidup dalam kebenaran-Mu. Dikatakan oleh bilu-bilunya kamu telah disembuhkan. Amin. Oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya telah disembuhkan. Apapun penyakit saudara, itu kita harus percaya. Yaitu orang bisa doain buat kita, tapi kalau kita nggak percaya, nggak ada gunanya saudara. Yang penting saudara dan saya itu harus percaya. Jangan kita mengatakan, banyak juga sih orang Kristen sakit begini, sakit begitu. Kenapa mereka sakit? Karena nomor satu mereka juga nggak percaya. Atau barangkali mereka nggak tahu firman ini. Mereka nggak tahu kebenaran akan firman Tuhan. Dari sebab itu penting saudara.
yaitu untuk tahu firman Tuhan. Untuk kita tahu, yaitu otoritas yang firman itu berikan pada kita semuanya. Amin, saudara. Apa yang Yesus telah lakukan bagi kita? Dan keuntungan atau benefit-benefit apa? Yaitu yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui kayu salib. Kita harus tahu itu semuanya, saudara. Dan waktu kita tahu, baru kita bisa terima keuntungan tersebut. Atau baru kita bisa terima, yaitu apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Umpamanya seperti ayat ini, kalau kita nggak tahu ayat 1 Petrus 2 ayat 24, bagaimana kita bisa klaim, oh oleh biru-biru kamu, saya telah disembuhkan. Gimana kita bisa klaim? Saya nggak bisa tahu. Yaitu, dan saya akan mengingat, oh itu bagian saya ya, DNA saya jelek, makanya saya akan mati karena yaitu sakit jantung. Enggak. Tapi waktu kita tahu, ya, dan kita mengatakan Tuhan, orang tua saya oke, sakit jantung itu sakit jantung, ini sakit, tapi saya tahu Tuhan, oleh bilu-bilumu Tuhan, Engkau telah menyembuhkan saya karena Engkau telah memikul dosa saya Tuhan. Di atas tubuhmu, di atas kayu salib, Engkau telah memikul dosa saya. Dari sebab itu sekarang juga Tuhan, saya menerima kesembuhan daripada Engkau. Bisa saudara ikuti semuanya itu. Ya, begitu juga, ini saya bicara hanya satu sedikit bagian aja mengenai kesembuhan. Bisa juga dalam keuangan saudara. Kalau saudara merasa, kok saya ditipu terus ya, saya kalau rasanya usaha apa aja saya gagal ya. Mari saudara kita lihat firman-Nya saudara. Karena di dalam firman itu begitu banyak jalan keluarnya. Tapi dalam satu bagian juga, yaitu ada hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kita juga harus melakukannya. Seperti mengampuni satu dengan yang lain, memberi perpuluhan, memberi buah persulungan, dan segala sesuatunya. Sehingga dengan benih-benih yang baik tersebut, Tuhan bisa mensejahterakan kita semuanya, sesuai dengan firman-Nya. Kita mau hasil seperti firman, kita pun harus, yaitu sekali lagi menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman. Amin, saudara. Ya, dan hal berikutnya, yaitu Tuhan sendiri telah memberi hak pilih bagi saudara. Di dalam kitab Bilangan 30 ayat 19 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Amin. Tuhan telah memberi pilihan bagi pada saudara. Dia tidak bisa memilih buat saudara. Saudara yang harus memilih untuk kehidupan saudara sendiri dan juga untuk keluarga saudara. So choose God. Pilih Tuhan. Maka dia bilang kayak gini, pilih kehidupan. Dengan kata pilih Tuhan. Kalau kita pilih Tuhan, kita pilih untuk percaya firman-Nya. Kita pilih untuk percaya firman-Nya, artinya kita juga pilih untuk melakukan caranya Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kita tidak pilih, maka dia katakan, pilih kehidupan. Karena apa? Waktu kita pilih kehidupan, Tuhan menaungi kita. Itu sama seperti sebuah payung ya. Oh, saya nggak ada payung. Seperti buah payung ya. Dia akan melindungi kita. Tapi kalau kita nggak memilih Tuhan, kita di luar dari perlindungan dia. Daripada sebab itu, iblis bisa menyerang kita kapan saja. Tapi di bawah Tuhan, yaitu ada keamanan daripada dia. Amin, saudara. Kita lihat di situ, itu adalah gambaran yang paling mudah yang saya bisa berikan kepada saudara. Yang terakhir yaitu dikatakan Tuhan telah memberikan kepada kita kuasanya. Amin, saudara. Lukas 10 ayat 17. Dikatakan di sini, kemudian ke-70 murid itu kembali gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lihat, setan-setan takluk demi nama, harus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lukas 10:18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tuhan Yesus telah mengalahkan. Amin. Ayat 19, ini sangat menarik saya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, pada saudara dan saya. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, jika saudara telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di sini, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ingat sekali lagi, aku telah memberi kuasa, Yesus sendiri memberi kuasa kepada saudara. Bukan hanya kepada pendeta, penginjil, atau guru-guru, bukan. Kepada saudara. Saudara mau tua, saudara mau muda, apa latar belakang saudara, Tuhan telah memberi kuasa.
Sekarang bagian saudara. Untuk apa? Menginjak ular kalajengking. Saudara yang harus injak ular dan kalajengking. Bukan Tuhan. Saudara yang harus injak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Siapa yang menahan kekuatan musuh? Saudara yang harus menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amen. Luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan itu sungguh baik dan selalu baik ya. Dia tahu masalah manusia dan dia beri jalan keluar bagi kita semua. Dan saya harap ya ini hanya garis besar saja, tapi saya harap yaitu ini dapat menolong saudara, saudara bisa dengarkan kembali dan saudara bisa pelajari lebih dalam lagi mengenai ini semuanya, yaitu karena Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan sangat baik. Tuhan benar. Tuhan nggak mau saudara yaitu terbelenggu ya oleh dari segala kutuk-kutuk. Bahkan Tuhan sepertinya sudah memberi kuasa kepada saudara. Karena dia di atas kayu salib untuk menghancurkan setiap kuk belenggu dosa. Ya, karena ada dosa, ada pelanggaran, makanya ada kutuk. Tapi Tuhan telah menghancurkan setiap kuasa kuk belenggu dosa. Artinya Tuhan telah menghancurkan setiap kuasa dari kutuk-kutuk tersebut. Hanya bagian daripada kita, yaitu untuk menerima kuasa tersebut, memperbaiki kehidupan kita atau menyelaraskan kehidupan kita, jalani sesuai firman Tuhan. Minta Tuhan membuka mata kita untuk tahu apa yang saya harus perbaiki. Selangkah demi selangkah, Tuhan itu baik dan sungguh baik. Karena dia mau kita sungguh hidup dalam berkat-berkatnya dia. Ya, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian semua. Dan kita akan doa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu sangat-sangat Tuhan membantu kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, dan pada saat ini, yaitu jika saudara diperlihatkan oleh Roh Kudus pada saat ini, yaitu hal-hal mana yang membungkuk keluarga saudara, yaitu saudara bisa berdoa bersama saya, yaitu di dalam nama Yesus. Pada saat ini saudara mengatakan terima kasih Tuhan, umpamanya saudara lihat ada keturunan yaitu judi, bisa juga keturunan daripada narkoba, bisa juga karena mabok-mabokan, miras dan segala sesuatunya, keturunan-keturunan tersebut. Ya, pada saat ini doa saudara mengatakan sama seperti saya bisa beri contohnya, Tuhan di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kau perlihatkan kepada saya kutuk-kutuk keturunan dalam keluarga saya. Saudara bisa sebutkan di mana saudara berada, sebutkan nama kutuk tersebut. Dan saudara mengatakan di dalam nama Yesus, Tuhan ampuni seluruh keluarga saya karena mereka tidak tahu kebenaran. Dan Tuhan pada saat ini Tuhan ampuni kesalahan saya Tuhan, ampuni dosa-dosa pelanggaran saya. Dan di dalam nama Yesus Kristus setiap belenggu-belenggu atau kutuk-kutuk ini, sebutkan namanya, umpamanya judi dan lain-lainnya, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Saya cabut semua akar-akar itu daripada keluarga saya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya perintahkan tidak lagi di dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan, saya lepaskan kehendak daripada Engkau yang sempurna dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Dan saya juga lepaskan damai sejahtera di dalam keluarga saya, maupun seluruh yaitu keturunan saya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya berdoa biarlah firman-Mu Tuhan yang mengambil jalurnya di dalam kehidupan saya, kehidupan anak saya, kehidupan keluarga saya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini saya berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus sendiri yang menyingkapi Tuhan semua firman ini kepada setiap pemirsa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang membuka Tuhan mata rohani kami dan Roh Kudus yang memberi perwahyuan dan menerangi itu semuanya sehingga kami boleh bebas penuhnya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini sebagai hamba-Mu Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah tingkap-tingkap langit Tuhan, surga-Mu dibukakan bagi saudara sekalian semua, dan Kau sendiri Tuhan Yesus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani maupun berkat secara jasmani dalam kehidupan saudara sekalian, dalam keluarga saudara, anak cucu saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Terima kasih Tuhan. Dan juga bagi yang sakit di dalam nama Yesus, kami ikat, kami hancurkan semua sakit penyakit itu. Dan kami perkatakan kuasa kesembuhan-Mu yang mengalir dalam kehidupan saudara sekalian semua. Dan saya juga berdoa Tuhan, biarlah tangan-tangan saudara selalu diberkati. Apapun pekerjaan saudara yang saudara pegang itu bisa berhasil. Biarlah keluar masuk saudara, biarlah selalu
wajah Tuhan menyinari saudara, firman Tuhan menjadi pelita kaki saudara, dan firman Tuhan mengambil jalurnya dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, saya menerima semua berkat-berkat itu, di dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Sekali lagi saudara, don't give up, jangan putus asa, dan saya berdoa yaitu saudara sendiri, yaitu berdoa biarlah Tuhan sendiri, yaitu membukakan segala sesuatu, apa yang tersembunyi, nggak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh ingin saudara merdeka, sehingga saudara bisa memenuhi panggilan Tuhan, dan menikmati yaitu semua berkat-berkat yang Tuhan sepertinya telah sediakan bagi kita semua. Amin saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.